Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lara Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Syiriska Elida. Beliau adalah guru SMK Negeri 1 Bukit Tinggi yang mengajar kejuruan dengan teknik geomatika. Assalamualaikum Bu Elida. Waalaikumsalam Bu Lera. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Iya. Nah, karena nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Baik, sebelum saya melakukan proses supervisi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya Bu ya. Nah, tujuan kita berbincang-bincang di sini yaitu untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, agar Ibu nanti bisa siap dalam membuat pembelajaran dan Ibu juga bisa tampil dengan percaya diri. Nah, selain itu, Ibu nanti bisa memberikan pembelajaran terbaik terhadap murid-murid Ibu. Iya, Begitu ya Bu Elitnya? Iya Bu. Baik. Bu Elit, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kebetulan karena saya mengajar di teknik geospasial geomatika, kebetulan pas Ibu Lara masuk ke kelas itu tentang materi pekerjaan di bidang teknik geospasial. Di sana tujuannya adalah siswa bisa memahami bidang-bidang apa saja di teknik geospasial. Kemudian gambarannya siswa jadi tahu tamatan dari geomatika itu kemana jadinya. Iya, baik Bu. Berarti tujuannya itu siswa memahami gambaran dari pembelajaran teknik geomatika ini ya Bu ya? Bidang pekerjaannya itu ada banyak, jadi tidak hanya satu bidang pekerjaan yang mereka ketahui, banyak bidang yang bisa diarahkan untuk tamatan dan lulusan dari teknik geomatika. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Baik Bu, yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Yang pertama pasti menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, santai. Kemudian antara pendidik dan peserta didik itu saling kontribusi, saling kerjasama. Ya. Apa yang kita sampaikan peserta didik juga bisa memahami dan menerimanya. Jadi terciptalah suasana yang nyaman pasti. Iya Bu. Apakah itu saja Bu? Ada pengembangannya? Kemudian memandu proses pembelajaran yang efektif, membuat asesmen dan umpan balik proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik. Iya, kira-kira untuk pengetahuan dan keterampilan ini yang seperti apa nanti ya Bu? Kalau pengetahuan salah satunya itu mereka kan tidak tahu secara keseluruhan kan tentang geomatika itu apa, pekerjaannya bagaimana. Kemudian kalau secara umum mungkin tahu kalau geomatika itu melakukan pengukuran menggunakan alat gitu kan. Tapi di sini kami melatih Ananda itu bisa menggunakan alatnya, jenis-jenis pengukurannya untuk bisa Ananda ini terjun di lapangan. Iya, kalau untuk yang keterampilannya Bu? Keterampilan dihasilkan Ananda ini setelah mengambil data di lapangan, mengolah data di lapangan, melakukan penggambaran, kemudian output terakhir itu gambar. Pastinya karena kami akan diminta pastinya adalah gambar untuk mencari luasnya. Kalau mereka mengukur bidang suatu tanah, kalau mereka mengambil di citra satelit, berarti mereka mengambil di mana posisi suatu daerah yang mereka ukur, berapa koordinatnya di sana. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangan yang akan Ibu ciptakan yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman ya Bu ya. Nah, setelah itu membuat proses pembelajaran yang efektif, merancang asesmen dan umpan balik mengenai proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Nah, misalnya seperti strategi pembelajaran atau metode pembelajarannya. Baik Bu, kalau untuk strategi ada secara individu, ada secara kelompok. Kalau individu mungkin mereka saling memahami tentang
di bacaan, teori-teori dari bacaannya, Iya. bisa pengertian, jenisnya, tujuannya. Tapi langkah lebih baiknya dilakukan secara kelompok. Karena secara kelompok, karena kami lebih suka mengasihkan masalah, mereka mendiskusikan bersama-sama dan mencari referensi baik di sosial medianya, internet, googling. Nah, jadi mereka banyak dapat dari buku-buku, di situ mereka ambil kesimpulan. Baik. Kalau di pembelajarannya, kami memakai sebenarnya project based learning karena kebetulan saya karena mengajar di dalam kelas bukan di lapangan, jadi lebih banyak orientasi masalah di sini. Iya. Jadi cocok ya Bu ya? Ya. Tapi kalau kami di lapangan itu lebih cocoknya ke PJBL. Karena ada hasilnya. Kalau di sini saya hanya menyampaikan teori, kemudian bagaimana perhitungannya, tapi tidak ada penggambarannya, hanya sampai cara-cara menyelesaikan. Iya. Makanya Ibu ambil metodenya PBL ya Bu ya? PBL. Iya. Ya, baik Bu. Selanjutnya Ibu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi tersebut? Nah, seperti hari, tanggal, kelas atau jam? Insya Allah tanggal 9 Oktober di kelas 10 TG 1 Ya. jam 7 sampai jam 9.15 kalau saya merasa. Iya, berarti 3 jam pelajaran berarti ya Bu Iya, ya? benar. Iya. Baik, Ibu, saya nanti akan datang ke kelas Ibu ya untuk melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya. Nah, nanti setelah Ibu selesai melakukan observasi, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya mengenai proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Baik. Nah, maka dari itu kita akan melakukan percakapan setelah Ibu observasi, itu disebut dengan pasca observasi. Nah, nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya Bu ya. Nah ya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran jadinya Bu dalam mempersiapkan proses pembelajaran itu. Iya. Untuk jadi lebih baik. Iya. Jadi terbayang ya Bu ya apa yang akan Ibu siapkan mengenai observasi nanti ya Bu ya. Iya, benar sekali. Baik Bu, Bu Eli terima kasih atas waktunya karena sudah bersedia meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya melalui Bu melakukan pra-observasi yang akan Ibu lakukan pada minggu depan. Nah, sampai ketemu di hari Rabu ya Bu ya pas Ibu observasi nanti. Nah, sampai ketemu di sana. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik, terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Ibu. Oke Ananda, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa ketua kelasnya? Saya Bu. Oke, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Perhatian, cepat duduk, siap. Hormat. 3. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ananda? Baik Bu. Kenapa nggak semangat ini? Kita lepas daga dulu ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai. Halo, hai. Halo. Baiklah Ananda. Ibu mau ambil akta dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Aditya Pratama, Alfif,
Alif Alfauzan, Alivio, Hadir, Bu. Alfiandra, Anissa. Oke, minggu lalu kita mempelajari sekilas tentang teknik geomatika dan geospasial. Masih ingat pelajarannya Ananda? Masih. Apa itu teknik geomatika atau ilmu ukur tanah, survei dan pemetaan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Siapa namanya? Alivio, Bu. Silakan Alivio. Ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari cara menyajikan bentuk permukaan bumi, baik unsur alam atau maupun unsur buatan manusia yang di atas permukaan bumi dianggap data, dan untuk menghasilkan peta yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan diproyeksikan pada bidang 2 dimensi dengan skala tertentu. Oke, berarti ilmu ukur tanah kita melakukan suatu mengambil data ke lapangan, mengolah data, kemudian kita pindahkan ke dalam bidang 3 dimensi. Oke, hari ini kita masuk topik baru, yaitu tentang proses bisnis. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan ruang lingkup bidang pekerjaan teknik geospasial, kemudian kita membuat proposal untuk bisnis kegiatan berdasarkan proyek yang kita lakukan dalam bidang tersebut. Yang terakhir baru kita presentasikan. Oke, Ananda? Oke, kita masuk ke materi yang hari ini, pekerjaan di bidang teknik geospasial. Kemarin kita sudah memahami teknik geomatika, ilmu ukur tanah. Sekarang masuk ke bidangnya. Oke, Nak, kemarin hanya pengertian saja. Sekarang masuk ke bidangnya. Apa-apa saja bidangnya? Tadi ilmu ukur tanah, teknik geospasial adalah bidang yang menggabungkan teknologi, ilmu pengetahuan untuk menganalisis data spasial, bidang menawarkan beragam peluang pekerjaan yang menarik dan menantang. Jadi data spasial itu kita tawarkan dengan bentuk yang beragam-ragam. Jadi hasilnya nanti lebih menarik, tidak hanya dikerjakan secara manual. Selanjutnya pengantarnya untuk memahami teknik geospasial, 1. Ilmu dan teknologi. Teknik geospasial menggabungkan ilmu geografi, matematika, ilmu komputer. Geografi di alam, matematika itu ada perhitungan skala nanti pada kertas gambarnya untuk output terakhir. Baru kita analisis di dalam komputer. Ada kesimpulan terakhirnya. Masuk yang kedua, data spasial. Seperti data lokasi, bentuk, hubungan antar objek. Seperti Ananda pernah lihat atlas? Di legenda ada bentuknya bumi, sawah, simbol-simbol, jalan dan lain-lainnya. Pernah lihat Ananda? Masuk yang ketiga, pengembangan teknologi. Dari kita data geospasial yang dulunya secara manual kita melihat data-data ini sekarang lebih canggih. Di HP bisa dilihat seperti mapnya di dalamnya. Kemudian kita olah dari hasil itu untuk jadikan lebih menarik lagi. Bisa menggunakan GPS. Tahu GPS? Tahu, Bu. Pernah lihat? Tahu. Sistem informasi geografis itu dalam bentuk aplikasinya nanti atau kita mengolahnya. Baru peinderaan jauh itu dari satelit untuk melihat permukaan bumi. Di permukaan bumi itu ada sawahnya, dataran tinggi, dataran rendah, apalagi kira-kira di permukaan bumi? Gunung, laut. Selanjutnya, jenis pekerjaan di bidang teknik geospasial ada 7 sebenarnya. Oke, Nak. Pertama, survei terrestris. Ini di lapangan yang kita lakukan secara pengukuran. Pengukuran dan pemetaan lahan untuk mengumpulkan data geospasial dari lapangan. Jadi kita ke lapangan membawa alat, baru kita pindahkan ke dalam ruangan untuk mengolah data dan menggambar.
Gambar ada dua, ada manual, ada digital. Tapi sekarang karena lebih modern, lebih banyak digital, menggunakan aplikasi. Kedua, kartografi atau kartografer. Membuat peta dan visualisasi data geospasial yang menggabungkan keahlian, desain grafis, dan pengetahuan geospasial. Jadi secara visual ya nak ya, untuk menggabungkan keahlian berupa grafis. Yang ketiga, survei hidrografi. Menggambar permukaan dasar laut, karena hidro, pernah dengar hidro? Berarti air kan? Berarti pengukuran kita di lautan. Ya. Kemudian sistem informasi geografis. Tadi di awal Ibu singgung kan, ada GPS, SIG, sistem informasi geografis, atau ahlinya disebut SIG. Itu mendesain, membangun, mengolah datanya sampai menganalisis data spasial dari pengambilan keputusan. Oke, silakan dilihat yang 4 ini dulu nak. Ada survei terestis, kartografi, survei hidrografi, dan sistem informasi SIG. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah fotogrametri. Pembuatan peta menggunakan foto udara. Jadi kita mengambil foto di udara ya nak. Penginderaan jauh juga di udara, hasil pengamatan satelit di permukaan bumi. Survei kewilayahan yang terakhir. 7 ya. Kewilayahan ini kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sistem informasi geospasial bersifat tematik ke tematik baru. Jadi wilayah yang lama, kita bagaimana perubahannya di tematik yang baru ini. Itu. Jadi ada perubahan. Mungkin zaman yang lama tata kota ini tidak tersusun rapi, kemudian dirubah menjadi susunan yang lebih rapi. Oke, pekerjaan di bidang teknik geospasial disebut surveyor. Pernah dengar surveyor? Nah, Peran dan tanggung jawab surveyor ada 3. Pengukuran. Di sini melakukan pengukuran tanah objek menggunakan alat survei yang tepat seperti GPS, total station, kemudian leveling. Selanjutnya pemetaan. Pemetaan di sini itu berdasarkan survei seperti topografi. Topografi ini adalah berarti pengukuran wilayah seperti sekolah kita ini. Di sana di sekolah ada bangunan, ada jalan, ada selokan, drainase, dan lain-lainnya. Itu topografi. Jadi tidak satu ya nak, menggabungkan. Baru terakhir pekerjaannya adalah dokumentasi. Ini penting. Dokumentasi ini perwakilan kita bahwa kita pernah melakukan suatu pengukuran di wilayah tersebut. Kalau dapat ada GPS-nya, tanggalnya, koordinatnya lebih akurat lagi. Kalau dapat sekalian direkam. Karena ada pertanyaan dari peran dan tanggung jawab surveyor. tidak, Bu. Oke, Ibu kupas sedikit dari yang 7 tadi. Pertama survei terestis, kartografi, SIG, apalagi tadi? Hidrografi, fotogrametri, apalagi? Penginderaan jauh, dan terakhir kewilayahan. Sekarang Ibu jabarkan secara detail karena nanti Ibu akan mengasih tugas untuk Ananda per kelompok yang sekarang sudah disusun per kelompok. Kita ada 6 kelompok, satu Ibu kupas secara detail. Oke nak? Pemetaan survei kewilayahan untuk memetakan dunia. Pertama, itu pengumpulan data. Berarti wilayah ini kita kumpulkan datanya dulu. Berapa jumlah rumah di wilayah ini? Berapa drainasenya?
Bagaimana iklimnya di sana? Bagaimana cuacanya? Panaskah? Sering panas atau sering hujan? Dan lain-lainnya. Inilah tugas Ananda. Kita melakukan observasi bidang pekerjaan. Ibu bagi kelompok dan sudah duduk per kelompok sekarang. Itu membahas tentang profesi, jabatan, serta gajinya. Kemudian Ananda tampilkan gambarnya, gambar hasil yang kalian dapatkan. Oke, ini ada 6 survei teristis. Ibu tunjuk kelompok yang mana mau survei teristis? Oke, survei hidrografi kelompok yang mana? Oke, silakan. Kelompok Rizky ya, yang survei kelompok siapa tadi? Dwika. Fotogrametri kelompok siapa? Alivio. Peinderaan jauh kelompok atau remote sensing siapa? Peinderaan jauh. Peinderaan jauh. Oh, berarti ini peinderaan jauh. Survei teristis siapa? Oh, kelompok yang ini. Kartografi. Kemudian sistem informasi geografis. Baiklah Ananda, silahkan diskusikan untuk tugasnya. Nanti terakhir kita presentasikan dari hasil kelompok yang kalian diskusikan. Sebelumnya ada yang ditanyakan lagi tentang tugas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan bekerja, diskusi dengan kelompok. Tarik kesimpulannya, carilah gambar hasil kerjanya apa. Gunakanlah sosial media kalian. Ini tentang fotogrametri. Ya boleh. Di sini cari pekerjaannya, jabatannya apa. Ketemu nggak gajinya? Gaji itu selalu. Slide selanjutnya. Iya. Oke, fotografer, survei, deskripsi yang ini setelah gambaran. Jadi Ananda tahu bahwa pekerjaan di fotografi itu seperti inilah, gajinya sebanyak ini. Oke. Kemudian terakhir pekerjaannya apa? Boleh dirincikan, mengambil data, boleh pengolahan gambar, analisis data. Ini tentang hidrografi. Sudah dapat sedikit tentang tugas kelompoknya? Kelompok materi dapet. Mana itu? Coba lihat Ibu. Hapus jadi. Berarti hidro kita di air ya. Bagaimana? Ada kendala setiap kelompok? Tidak, Bu. Kalau bisa Ananda kerjakan dalam bentuk PowerPoint. Nanti Ibu pilih salah satu untuk tampil ke depan. Misalkan dalam bentuk PowerPoint-nya ya. Siapa yang bersedia untuk tampil ke depan kelompoknya? Kelompok kami, Bu. Oke, aplaus buat kelompok Alivio. Apa tema yang mau dibahas, Nak? Survei fotogrametri, Bu. Survei fotogrametri. Udah siap? Bagaimana, udah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan dulu. Siapkan dulu semuanya. Oke. Ananda, yang mau tampil kelompok Alif, udah siap untuk tampil? Sudah, Bu. Sudah Ibu tayangkan di depan, itu kan bahannya? Ya, Bu. Oke, silakan untuk ke depan per kelompok. Silakan aja manfaatkan meja dan kursi Ibu. Atau sebagian duduk di meja yang presentasi aja di depan. Bagaimana? Nanti jika ada pertanyaan, silakan dijawab di sini. Alivio yang operator depan. Alif, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan. Yang lain mohon perhatiannya untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi hasil diskusi kami yang berjudul Survei Fotogrametri. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alivio sebagai pembawa diskusi, moderator, dan pembawa materi. Saya Zaki Hamdani. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Fotogrametri. Apa itu fotogrametri? Fotogrametri adalah suatu metode pemetaan objek-objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara sebagai media, di mana dilakukan penafsiran objek dan pengukuran geometri untuk selanjutnya dihasilkan peta garis maupun peta foto. Jabatan dalam fotogrametri. Yang pertama, operator utama pengolah data, foto, dan lidar. Yang kedua, teknisi pelaksana akuisisi data, foto udara, dan lidar. Yang ketiga, koordinator akuisisi dan pengolah data foto udara. Yang keempat, pengawas pemetaan. Yang kelima, supervisor fotogrametri. Profesi dalam fotogrametri ada beberapa macam, yaitu yang pertama, kartografer. Kartografer bertugas merancang, menyiapkan, dan merevisi peta, bagan, rencana, model 3 dimensi, dan basis data informasi spesial. Yang kedua, surveyor. Melakukan pengukuran, pemetaan, analisis data suatu wilayah. Yang ketiga, GIS spesialis, yaitu ahli mengelola dan menganalisis data geografis untuk membantu pengambilan keputusan. Gaji dalam fotogrametri. Yang pertama, kartografer. Di Amerika Serikat sekitar 61.000 US dollar per tahun, atau jika dirupiahkan sekitar 852,8 juta per tahun. Sementara di Indonesia berkisar 4 juta sampai 6 juta per bulan. Yang kedua, surveyor. Surveyor kuantitas sekitar 5 juta sampai 7 juta per bulan di Indonesia. Yang kedua, surveyor tanah sekitar 3 juta sampai 50 juta per bulan. Yang ketiga, surveyor tambang. Memiliki gaji sekitar 20 juta sampai 35 juta per bulan. Yang ketiga, GIS spesialis. Di Indonesia sekitar 5 juta sampai 15 juta per bulan. Pekerjaan fotogrametri. Yang pertama, pengambilan data. Mengambil gambar dari objek atau area menggunakan kamera udara, drone, atau perangkat lainnya. Pengolahan gambar. Menggunakan perangkat lunak untuk memproses gambar dan menghasilkan model 3 dimensi, peta, atau data lainnya. Yang ketiga, analisis data. Menganalisis hasil fotogrametri untuk berbagai tujuan, seperti pemetaan topografi, perencanaan kota, atau pemantauan lingkungan. Yang keempat, pemetaan dan penyajian, yaitu membuat peta atau visualisasi dari data yang dihasilkan, seringkali menggunakan GIS, yaitu Geographic Information System. Yang kelima, proyek spesifik, terlibat dalam proyek seperti pemantauan bencana, pengolahan sumber daya alam, dan survei arkeologi. Alat yang digunakan dalam fotogrametri. Yang pertama adalah drone. Dalam survei, drone dinilai sebagai cara yang cepat, lebih aman, hemat biaya untuk melakukan pemetaan wilayah. Drone yang dilengkapi dengan kamera RGB dapat menghasilkan gambar yang mirip dengan apa yang dilihat oleh manusia. Yang kedua adalah perangkat lunak, seperti foto modeler. Perangkat lunak seperti foto modeler dapat merekonstruksi titik pada objek. Yang ketiga adalah GPS geodetik. Fungsi GPS geodetik adalah untuk mengukur posisi dan koordinat titik geodetik dengan tingkat akurasi tinggi. GPS geodetik merupakan jenis receiver GPS yang canggih dan mahal, serta memberikan data yang paling akurat.
Produk fotogrametri seperti mosaik foto. Yang kedua, gambar garis atau line map. Yang ketiga, digital terrain map (DTM). Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Oke. Tadi tampil yang untuk Alivio. Bagus, sangat bagus tampilannya. Dengan kelompoknya Alivio ada berapa orang? 6 orang ya. Untuk yang tamatan teknik geomatika dan geospasial, itu sangat luar biasa untuk kelangsungan hidup kita yang mau bekerja untuk kedepannya. Tapi untuk melalui proses tersebut, kita harus belajar dulu bertahap. Sekarang kan hanya mengenal. Nah, nanti bertahap lagi mengenal aplikasinya. Karena fotogrametri, di sini kata kelompoknya Alivio dan teman-teman, metode pemetaan objek di permukaan bumi yang menggunakan foto udara. Kita menjalankan foto udara juga harus punya keahlian. Tidak bisa langsung diterbangkan. Nanti tergantung nanti di batang kayu nanti. Nah, itu ada juga nanti caranya. Jadi untuk meraih profesi sebagai fotogrametri itu ada prosesnya. Sekurangnya sekarang Ananda semua sudah mengetahui kemana arahnya dari tamatan ini. Oke. Selanjutnya jabatan di sini ada operator utama mengolah data, foto dan lidar. Jadi foto tadi diolah dan digunakan lidar. Lidar itu yang diterbangkan atau drone yang paling bawah, yang paling bisa terjangkau harganya. Itu ada sebagian yang mempunyai. Kalau lidar mungkin sebagian karena harganya terlalu tinggi dan mahal. Kemudian teknis pelaksanaannya adalah akuisisi data foto udara dan lidar. Kemudian koordinator akuisisi dan pengolahan data foto udara. Terakhir pengawasan pemetaan dan 5 supervisor fotogrametri. Oke, di sini 5 yang terakhir itu ada ADM-nya, ada administratornya untuk yang mengerjakan ini atau yang mengarahkan ke jabatan ini ngapain aja nanti di lapangan. Karena kalau di lapangan itu pasti ada pimpinannya, ada manajemennya, ada lagi bagian-bagiannya. Nah, inilah bagian-bagiannya. Pimpinan sebagai atasan menyusun, dia kan mengarahkan, mengelolanya, memimpin, dia kan. Kemudian jabatan diletakkan berdasarkan profesi yang kita miliki. Untuk meraih itu butuh perjuangan. Pastinya yang pertama pasti belajar, kuasai semua materi. Kemudian sembari kita belajar, berjalan dalam pekerjaan, belajar dan belajar lagi. Karena manusia ini tidak lepas dari rasa untuk belajar. Kata tidak puas itu pasti ada pada manusia. Masih semangat Ananda untuk hari ini? Masih. Oke, seperti biasa setelah kita melakukan pembelajaran, Ibu memberikan materi, Ibu melakukan pengambilan kuis. Baiklah. Sudah siap untuk kuis? Sudah. Baik. Tadi materi Ibu tentang bidang-bidang pekerjaan teknik geospasial. Kemudian kita masuk di dalamnya ada bidang-bidangnya, ada bagiannya lagi. Di dalam bagian ada pekerjaannya, sudah ditayangkan sama teman kamu yang bisa tampil ke depan. Mulai dari jabatannya, pengertiannya, profesi, gajinya, hasil gambar. Sekarang Ibu mau menjemput kembali apa yang Ibu sampaikan sama Ananda. Oke, soal pertama,
Silakan nanti ajukan tangan dan menjawabnya secara baik. Oke, Ananda. Apa itu teknik geospasial? Oke, silakan. Ini geospasial merupakan bidang yang menggabungkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menganalisis data spasial. Bidang ini menawarkan beragam peluang kerja yang menarik dan menantang. Oke, soal selanjutnya. Bidang-bidang pekerjaan di teknik geospasial. Ada berapa tadi, Nak? 7. Ibu mau tanya satu-satu. Survei terestri, siapa yang bisa jawab? Siapa namanya? Namanya? Nama saya Ditya Pratama. Oke. Survei terestri adalah pengukuran di lapangan dengan pengambilan atau pengolahan data di lapangan dan pembuatan gambar data. Oke, benar. Jadi survei terestri ini yang dilakukan dengan alat-alat tadi ya, water pass, kemudian total station. Total station ada lagi rambu-rambunya, perangkat-perangkat yang lain ya. Kita melakukan pengolahan maksudnya itu pengambilan data, pengolahan dan pembuatan gambar. Karena setiap pekerjaan selalu ada gambar hasil. Baiklah, Ananda. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari bagian pengukurannya lagi. Jadi kan bidang, bagiannya lagi. Karena setiap pekerjaan ada teknik dan caranya lagi. Jadi minggu depan Ananda membaca kembali materi yang baru. Jadi kita bisa diskusi untuk minggu depan pekerjaannya apa saja. Karena kalau di geomatika, pengukuran pertama adalah secara polar. Di polar itu nanti ada lagi teknik-tekniknya bagaimana. Sekarang Ananda sudah luar biasa, sudah mengetahui jenis-jenis di bidang teknik geospasial. Oke, Nak, karena materi kita sudah habis di sini, Ibu berakhirnya acara ini disiapkan oleh Ketua. Perhatian. Untuk siap. Semua mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Fitria, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sisrika Elida dan juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Sri Hidayati. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi sesuai dengan pra dan observasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk saat ini kami akan melakukan percakapan mengenai pasca observasi. Assalamualaikum Bu Elit. Assalamualaikum Bu I. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya Bu Elit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sehat hari ini Bu? Iya Bu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan pasca observasi dari hasil observasi yang sudah Ibu Elit lakukan sebelumnya ya Bu ya. Di sini tujuannya kita melakukan percakapan pasca observasi ini yaitu saya akan menyampaikan ada beberapa pertanyaan nanti Bu mengenai hasil observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu ya, dimana tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya Bu, baik Bu, kita lanjut saja ya Bu ya dari beberapa pertanyaan tersebut, dimana pertanyaan yang pertama yaitu setelah melakukan observasi ini, bagaimana perasaan Ibu?
Belum ya Bu ya. Karena mungkin dilihat dipantau dengan nilai kan. Iya, karena ada yang di belakangnya Bu ya. Jadi lebih terarah dalam mengajar. Dan mengajar ya Bu. Grogi, ada grogi ya Bu? Pasti harus tinggi karena nilai kan. Iya. Jadi kalau nilai Iya Bu. Nah baik, selanjutnya Bu, bisa diceritakan kembali Bu mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, misalnya langkah-langkah atau tahap-tahapan apa yang Ibu lakukan di kelas selama Ibu melakukan observasi. ya pertama pasti membuka kelas dulu sama Iya. anak-anak, kemudian ada asistensi anak, kemudian ice breaking, Ah, iya. menarik minat anak itu bagaimana hari ini supaya bersemangat, Mm-mm. kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran itu bagaimana, Iya Bu. anak itu bagaimana untuk kedepannya. Mm-mm. Karena kemarin itu kami lebih mengarahkan ke PBL, Iya PBL jadi Ibu ya. saya lebih nah ini dibagi beberapa kelompok. Oh iya per kelompok. Tujuannya untuk menggabungkan anak ini tidak pintar sama yang pintar atau yang kekurangan sama yang kekurangan saja, tapi digabungkan. Iya, Tujuannya iya. untuk saling melengkapi. Sesuai dengan gaya belajar ya Bu. Ya, yang kayak gitu. Iya. Iya Bu. Baik Bu, menurut Ibu sudah sejauh mana kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan tersebut? Apakah sudah berhasil berjalan dengan baik atau belum? Mungkin kalau 100% belum, Bu. Belum. Apa Ada benar? sedikit mungkin kendala karena SMK ini kan anak lapangan. Oh iya. Jadi kalau di dalam kelas itu kita harus bagaimana cara menarik anak itu. Karena Iya. dalam berdiskusi di satu kelompok masih ada yang terlihat masih sibuk dengan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri ya Bu ya. Tidak terlibat ya. Iya, tidak terlibat. Mm-mm. Banyak minusnya gitu. Banyak minusnya ya Bu ya. Jadi Iya. peran kita sebagai guru bagaimana supaya anak ini Nah, bisa iya. kembali untuk bisa di kelas, bisa praktek. Iya, supaya bisa ikut berkolaborasi juga dengan diskusi kelompok dengan teman-temannya Bu ya. Jadi tujuannya sini kita mengelompokkannya dari yang ada yang melihat bakat di sini, Iya. dijadikan satu, ada yang pintar di sini, cepat menanggapnya, digabungkan dalam satu kelompok. Iya, berarti mengelompokkan anaknya itu sesuai dengan minat dan gaya belajarnya ya Bu ya. Ya seperti yang apa kemarin Bu itu ada yang visual ya Bu ya, ada yang audio visual, ada yang kinestetis ya Bu ya. Ya bagus Saling juga. kan. Iya. Proses diskusinya lebih Terarah ya. lebih satu tujuan. Jadi yang pintar melengkapi yang tidak, Iya. yang bakatnya di sini, yang kurang bisa melengkapi. Bisa saling membantu temannya ya Bu ya. Iya baik Bu. Ternyata untuk pertanyaan selanjutnya sudah terjawab karena apakah Ibu dalam area pengembangan tersebut menghadapi kendala? Ternyata ada tadi ya Bu ya, kendalanya yaitu siswa masih ada yang belum terlibat aktif dalam diskusi kelompoknya ya Bu Elitnya. Ya, kira-kira Bu, kenapa hal itu bisa terjadi Bu? Karena anak-anak ini kan minat bakatnya itu berbeda-beda. Ada yang suka diri sendiri, Mm-mm. mandiri, ada yang mau suka untuk berkolaborasi. Iya. Jadi bagaimana kita bisa narik orang itu? Karena Iya. apalagi jurusan geomatika tidak bisa bekerja sendiri. Iya, harus harus berkolaborasi. Oh iya, Ibu ya. Harus Jadi kita berkolaborasi. menanamkan untuk saling kolaborasi dengan siswa. Nah, iya Bu. Untuk berkolaborasi tersebut dalam belajar kelompok, kata Ibu tadi masih ada beberapa yang tidak terlibat. Penyebabnya apakah ada yang lain Bu? Misalnya seperti terlalu pembagian kelompok yang banyak misalnya apa? Iya, itu juga. Tapi kan kelas 10 yang saya pegang Ah, iya, sekarang kelas kan 10. 36. Iya, 36 kalau seandainya lebih misalnya 10 kelompok itu nggak memadai untuk ukuran kelas. ukuran iya. ruangan. Terlalu banyak ya Bu ya. Ya, tapi kalau dijadikan 6 jadi terlalu banyak jadinya. Iya, iya. Dan itu pun dalam diskusi ya nggak mungkin kan saling berbicara semua, apalagi anak ini masih baru Iya. terhadap beradaptasi dengan Beradaptasi. kegiatan. Iya ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Elit. Nah, untuk hal demikian Bu,
Kira-kira apa strategi yang akan Ibu Elit coba terapkan mengenai kendala yang Ibu hadapi tadi? Mungkin mendekati anak itu lebih dulu, Iya. mencari apa kendalanya secara Nah, ya didekati anaknya dulu ya, Bu ya. Ya. jurusan matematikanya harus dengan kelompok, tidak bisa dengan mandiri. Iya, betul, Bu. Ya, karena Kami mencari solusi dulu, ibaratnya mendekati anaknya dulu. iya, Apa lakukan masalahnya? pendekatan. Atau bagaimana? Atau mungkin dalam satu kelompok itu ada digabungkan mungkin beda selisih jadi bawa. Iya, bisa jadi ya, Bu ya. Kebanyakan anak-anak sekarang. Iya, betul, Bu. Karena ini mata pelajaran kejuruan ya, Bu Elitnya. Jadi ini Ananda nanti dituntut untuk praktek ya, Bu Elit ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, berarti harus berkolaborasi dengan teman-temannya, Bu ya. Jadi di sini strategi yang akan Ibu Elit terapkan yaitu akan membuat pengelompokan pembelajaran sesuai dengan minat atau gaya belajar siswa dan mengurangi porsi kelompoknya mungkin lagi ya, Bu ya. Ya karena tadi terlalu banyak 6 orang mungkin disingkat jadi 4 lagi ya, Bu ya. Nah, supaya diskusi kelompoknya mungkin terasa nyaman lagi bagi anak-anak ya, Bu ya. Nah, baik Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan nih perubahan dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Insya Allah mungkin minggu depan ya pertemuan selanjutnya. Oh, pertemuan Supaya selanjutnya tidak langsung. berkelanjutan hal seperti Iya. itu kan. Langsung diatasi Iya, ya, Bu ya. benar. Baik, Bu. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan dengan maksimal ya, Bu ya. Dari strategi yang akan Ibu Eli terapkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik sehingga ya pembelajaran juga bisa terlaksana dengan baik dan berpusat tentunya kepada peserta didik ya, Bu ya. Iya, benar sekali. Iya. Baik, Bu. Saya rasa untuk percakapan pasca observasi kita sudah terlaksana dan juga saya berikan beberapa pertanyaan. Di sini saya sudah mendapatkan jawaban dari Ibu Elit. Iya, terima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk meluangkan waktu mengenai percakapan pasca observasi kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Elit setelah kita melakukan percakapan pasca observasi hari ini? Lebih memahami Bu, memahami bagaimana strategi kita dalam belajar. Terima kasih Bu Ara atas arahannya. Insya Allah ke depan strategi pengajaran akan Ya, baik Bu. Dengan melakukan refleksi ini, mungkin kita bisa membuat pembelajaran tersebut bisa lebih baik lagi ya, Bu ya. Iya, benar. Ya, baik Bu Elit, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Lara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.